Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa ngaji lagi kitab usul fikih Al-Waraqat. Sebagaimana biasa, sebelum kita ngaji, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dahulu kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ridho illahi ta'ala dan wali syafaati Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Walladhdallin. Amin. Ila hadratin habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal amin. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i mursalin wa jami'il malaikati muqarrabin wa syuhada'i sholihin wal ulama'i wal fuqaha wa li kulli muslimin kulli manfa'i kulli ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina ridatina khawa umatana sahabatana. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Radana bina naqtari ma'dubada walabadin. Amin. Thumma ila khadrati nasyahad alim al-alamah Abul Ma'ali al-Juwaini wa syekh al-alim al-alamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Makhali al-Syafi'i. Wa faradallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa usulina wa lal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Walladhdallin. Amin. Sampai halaman pinten? Ta'rifu usul fikih ini. Nggih. Halaman 13 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Ta'rifu usulil fikhi. Ta'rifu yaitu definisi. Ta'rif itu definisi. Usulil fikhi, definisi usul fikih. Dalam bahasa hukum di Indonesia, usul fikih itu azas jurisprudensi. Angel. Jadi usul fikih di dalam bahasa ilmu hukum di Indonesia dikenal dengan asas jurisprudensi, ya.
Kenapa yang ke TV ngomong azas-azas jurisprudensi, berarti bahasa kita adalah usul fikih. Bi'i'tibarihi ilman, bi'i'tibarihi dengan prinsip-prinsip ilman sebagai ilmu. Jadi azas-azas jurisprudensi, dasar-dasar hukum yang diambil dari sisi ilmu, boten oleh tembung jare pokoknya nggak boleh, semuanya harus berdasarkan ilmu. Wa usulul fikhi, dan usul fikih alladhi hudi'a fihi. Wa usulul fikhi, dan usul fikih alladhi hudi'a, alladhi yang wudi'a menjadi pembahasan, wudi'a menjadi pembahasan fihi di dalam usul fikih hadhil waraqat, yakni hadhil waraqat di dalam kitab al-waraqat. Jadi usul fikih yang menjadi pembahasan di dalam kitab al-waraqat. Turukuhu, metode turukul fikih atau kaidah-kaidah fikih. Ala sabilil ijmali, ala sabili di dalam jalan atau metode al ijmali, al ijmali masih bersifat global. Kamutlaqil amri, kamutlaqil amri seperti mutlaknya perintah. Wan nahyi, dan larangan. Wa fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi'lin Nabi, dan aktivitas Nabi atau tindakan Nabi atau perbuatan Nabi. Lari saniki nggih aktivitas Nabi, perbuatan Nabi. Wa fi'lin Nabi, dan perbuatan atau tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ijma'i, dan ijma'. Ijma' bahasa sekarang namanya konsensus. Dan kata-kata konsensus berarti bahasa ini usul fikih namanya ijma'. Napa? Konsensus niku napa, ijma' niku napa? Kesepakatan. Okay. Ulama kumpul membahas satu permasalahan, okay. Pembahasannya ditemukan satu kesepakatan dari pembahasan hukum, okay, istinbat dan sebagainya, itu
itu namanya ijma. Ya, ijma di dalam bahasa usul fikih, di dalam bahasa yang lain namanya konsensus. Wal qiyasi dan qiyas. Qiyas dalam bahasa lain ya, namanya analogi. Nah, tulis analogi. Oh, ini dianalogikan seperti ini ya. Kan dikiaskan. Wal istishab dan istishab. Kalau boleh persamaan kata istishab. Tenggene ilmu hukum Indonesia buatan ketemu nggih istishab yang apa jelasnya istishab. Nah, jenengan catat istishab. Istishab secara lughawi. Istishab secara lughawi dalam kurung etimologi. Napa lughawi niku napa? Etimologi niku napa? Lughatan menurut bahasa, nggih. Secara lughawi dalam kurung etimologi dari kata istashaba, alif sin shad ha ba, istishaba. Jadi istishab mengikuti segot istif'al, ya, mengikuti segot istif'al, maka jadi istishab. Artinya mencari teman, ya, istishab mencari teman. Ya, yang kedua secara istilahi. Secara istilahi, ya, istilah bahasa Jawa ini istilah. Secara istilahi dalam kurung terminologi. Ulama usul fikih memberi penjelasan dengan redaksi yang berbeda. Koma, yang ditulis koma. Namun secara substansi, memiliki makna yang sama. A titik Imam As-Syaukani, pendapatnya Imam As-Syaukani, ya, pendapatnya Imam As-Syaukani ini titik 2, tetapnya dalam kurung hukum, tetapnya dalam kurung hukum sesuatu selama
belum ada dalil yang mengubahnya. Yang B, Imam Ibnu As-Subki. Bukan Subki. Imam Ibnu As-Subki. Titik 2, menetapkan hukum atas masalah hukum, menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua. C, Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Titik 2, menghukumi tetap. Menghukumi tetap atas sesuatu pada masa kini atas masa atau masa mendatang atas sesuatu hal tersebut di masa lalu karena tidak ada dalil yang mengubahnya. D, Imam Al-Ghazali. Pendapat Imam Al-Ghazali, titik 2, tetap berpegang teguh dengan dalil akal. Tetap berpegang teguh dengan dalil akal atau dalil syar'i. Koma, bukan karena tidak mengetahui adanya dalil, koma, melainkan karena mengetahui adanya dalil yang mengubahnya setelah berusaha keras.
Ini satu istilah saja ngeten definisinya. Kalau ngerti definisinya kan apa istiskap dipikir kekancan. Nggih. Oh. Min khaisul bahsu. Lanjutannya maknanya kita. Min khaisul bahsu, dari sisi pembahasan. Min khaisul bahsu, dari sisi pembahasan. An awaliha, an awaliha, dari dalil pertama. Bi annahu lil wujubi, bi annahu karena mutlaknya perintah, lil wujubi, menunjukkan wajib. Wasani, dalil yang kedua, bi annahu, karena mutlaknya perintah, perintah atau amar, lil hurmati, karena menunjukkan haram, karena menunjukkan haram. Wal baqi, yang lainnya, bi annaha, karena haram, yang lainnya karena haram, hujjajun, hujjajun sebagai hujjah hukum, hujjajun sebagai hujjah hukum. Wa ghairi dzalika, dan lainnya. Mimma, dari sesuatu, sayati, yang akan diterangkan. Ma'ama, bersama keterangan, atau sesuatu, ma'ama bersama keterangan atau sesuatu, ya ta'allaku, yang terkait, ya ta'allaku, yang terkait, bihi, dengannya. Bi khilafi turukihi, bi khilafi, beda halnya, bi khilafi, beda halnya, turukihi, dalil fikih. Ala sabili tafsili, ala sabili, pada pengambilan dalil, ala sabili, pada pengambilan dalil, at-tafsili,
terperinci. Nahu seperti kata perintah ini, wa aqimus sholata, wa aqimu dan dirikanlah as-sholata sholat, wala taqrabu, wala dan janganlah, taqrabu kalian mendekati, az-zina yaitu zina, wala taqrabu zina dan janganlah mendekati zina. Dalilnya kan wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Terus orang yang tidak paham, di Quran tidak dijelaskan adanya perintah sholat 5 waktu. Ya, bocah gemblung karena tahu belajar usul fikih gitu loh. Nah ini kan masih dijelaskan ya secara ijmali global, baru nanti dirinci perintah sholat jadi 5 waktu. Nah ini kan istishab dari pertama sampai kedua. Pertama dalilnya aqimus sholat, wala taqrabu zina, wa sholatihi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah, wa sholatihi dan sholatnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah di dalam Ka'bah. Contoh sholatnya, yani seperti sholatnya Nabi di dalam Ka'bah. Kama seperti akhrajahu yang diriwayatkan siapa? Asy-Syaikhoni, yakni Bukhari, Muslim. Nanti kalau ada kata-kata Asy-Syaikhoni, guru kami keduanya, yaitu merujuk pada Imam Bukhari, Muslim. Wal ijma'i dan ijma' atau konsensus ala anna li bintil ibni, ini ijma'nya ulama, ala anna li bintil ibni as-sudusa, yaitu pada anna li binti mengenai anak perempuan, li binti anna li bintil ibni mengenai anak perempuan, anak laki-laki, as-sudusa mendapatkan 1/6 bagian. Oke, mendapatkan 1/6 bagian. Ma'a binti sulbi, ma'a bersama dengan binti sulbi anak perempuan, sulbi kandung. Khaisu jika la mu'assiba tidak ada yang mengasobai. Apa asoba? Jadi ahli waris, kena sing marisine. Lahuma keduanya, wa
qiyasil aruzi, wa qiyasi dan seperti analogi atau kias al arusi beras, ya. Alal burri dengan gandum. Kan perintah zakat kan dengan gandum, tidak dengan beras. Nah, karena di sini tidak ada gandum, maka dikiaskan atau dianalogikan dengan beras sebagai makanan pokok. Dulu ketika ada perintah zakat merujuk pada gandum, ya. Maka karena di sini nggak ada gandum, dicari persamaannya, makanya namanya kias atau analogi jadi beras. Terus dulu takarannya bukan kilogram, satu sok, satu mut, ya. Nah, takarannya kan ini, lihat tangannya wong Arab gede-gede, tangannya wong Jawa cilik-cilik. Seperti bawoni apa namanya? Padi. Nah, dulu kan begini. Giliran bawoni tangannya diingkup nong ini. Kayak akhirnya sing maru salah gak oleh bawonan akeh. Ya. Nah, ini seperti itu kiasnya. Kalau mengenai anak perempuan, anak laki-laki, ya, mendapatkan 1/6 bagian ahli waris. Kalau di Jawa, wong lanang sak pikul, wedok sak gendongan. Nggih. Niku bener mboten kira-kira. Kalau kita melihat usul fikih awalnya ditetapkan laki-laki dapat sak pikul, perempuan dapat sak gendongan. Kalau di Arab dulu, ya, ketika orang tuanya berhalangan seperti sakit dan sebagainya, ya, yang pergi ke pasar adalah anak laki-laki, yang nyuci anak laki-laki, yang menggantikan orang tua sakit semuanya adalah anak laki-laki. Maka dalam bab waris, laki-laki mendapatkan 1 pikul, perempuan 1 gendongan. Itu ilatnya, ya. Akar masalahnya seperti itu. Nah, kalau di Jawa, kalau orang tuanya sakit, yang ngedusi, yang memandikan adalah anak perempuan, sing nyewoi anak perempuan, yang ke pasar anak perempuan, gantikan ke toko anak perempuan, dan semuanya kulaan juga anak perempuan. Seharusnya kalau dipandang dari sini, kalau di Jawa berarti yang dapat 1 pikul siapa? Anak perempuan, gitu. Kalau di Arab itu anak laki-laki dapat 1 pikul. Karena apa? Ketika orang tuanya berhalangan seperti sakit dan sebagainya, yang memandikan, yang belanja ke pasar, yang ini, yang itu semua adalah anak laki-laki. Makanya anak laki-laki warisannya diberi 1 pikul. Kalau di Jawa, kalau orang tuanya sakit, berhalangan dan sebagainya, yang mandikan, yang nyeboi dan semuanya adalah anak perempuan, yang masakkan anak perempuan dengan perempuan. Berarti seharusnya hukum waris di sini dirubah. Anak perempuan dapat 1 pikul, anak laki-laki dapat 1 gendongan. Terus dari hukumnya orang Jawa, gak iso anak lanang itu sing duwe kewajiban. Ya pasti kewajiban kan harus bekerja, bukan dari warisan. Warisan kan beda dengan bekerja. Oke, ini harusnya dikiaskan seperti itu. Kira-kira jenengan kasih anak laki-laki berapa? Enggak pikul, padahal anak lanang malah luwih males timbang anak. Itu. Kabari wong tuane loro gak mulih-mulih. Si repot iki jano gitu. Nah. Kalau belajar usul fikih seharusnya di Jawa ini anak perempuan dapat 1 pikul, laki-laki dapat 1 gendongan. Kalau saya lihat di sini kan bapak loro sing gonceng ya anak wedok dikit-dikit nang dokter. Pijet ya anak wedok. Sekarang trennya kan gitu. Sampai yang bekerja kan perempuan. Lihat itu di Sampurna, di MP yang saya lihat tuh kan orang 16 ya. Bahkan sampai satpamnya ada perempuan sekarang. Nah, berarti perempuan dapatkan 1 pikul. Wa imtinahi, dan di dalam larangan
Bai ba'dihi ba'din, ya. Dan dilarang, ya. Dan dilarang bai ba'dihi, menukar sebagian darinya ba'din, yaitu dengan sebagian yang lain. Contohnya gini, kita kan menjumpai di pasar, di mana-mana, bahkan supermarket, beras super premium. Katakanlah Bramo, apa ya Bramo kabeh. Kan dicampur, tapi dia mengatakan ini super premium Bramo. Nah, ini kan jadi haram jualan seperti itu. Makanya dodolan beras jadi borok gak barokah, ya ini seperti ini. Okay. Saya dari kecil menjumpai orang-orang yang profesinya seperti ini kan gak barokah. Sampai gabahnya abah saya, berasnya abah saya dibawa bertonton, yang gak bisa nyaur sampai orangnya meninggal, sampai abah saya meninggal. Karena apa? Ini beras itu Bramo dicampur polesan macam-macam, dikasih vanila, rasanya tadi wangi, super premium, made in UD Solekan Badas. Nah, makanya terus tadi ini beras kan titik. Okay. Ini namanya fi imtinai bai'in ba'dihi ba'din. Ini makanya di dalam usul fikih dilarang menukar sebagian darinya dengan sebagian yang lain. Dan tulisannya kan tetap Bramo nang pasar. Beras nopo niki Pak De? Bramo iki enak iki. Bramo pecah cilik-cilik ngono. Nggih. Ya nggak boleh sing Bramo asli angel ya. Illa mislan, melainkan dengan takaran. Oke, ditakar. Yad dan biyadin, langsung diserah terimakan. Kama rawahu Muslimun, sebagaimana rawahu Muslimun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wastishabu, dan melanggengkan hukum. Istishab, ya. Istishab itu melanggeng hukum. Yang penjabarannya tadi, ya. Atau haroti, yaitu suci, melanggar hukum suci. Liman, bagi orang syakka, yang meragukan atau ragu-ragu fi baqaihi, di dalam keberadaannya, nya kembali ke suci. Falaisat, maka bukan termasuk min usulil fikhi, bukan termasuk min bagian usulil fikhi, bagian dari usul fikih. Wa in dzukira, meskipun disebutkan, wa in dzukira, meskipun disebutkan ba'duha, dalam sebagian, fi kutubihi, di dalam kutubihi, kitab-kitab usul fikih. Tamsilan, hanya sebagai contoh. Wa kaifiyatul istidlali, wa kaifiyatul istidlali biha,
Wa kaifiyatu dan metode al-istidlali pengambilan dalil biha dengan usul fikih. Ai biturukil fikhi atau dengan biturukil fikih menggunakan kaidah fikih. Min khaisu, min dari khaisu sisi tafsiluha, dari sisi perinciannya. Inda ta'arudiha, inda ketika ada ta'arudiha pertentangan, ta'arudiha pertentangan li kauniha karena dalil tersebut dhonniyatan bersifat dhonni. Dhonni niku cik persepsi anggapan ya, dhonni. Min takdimil khosi dengan mendahulukan, min takdimil, min dengan takdimi mendahulukan, al khosi dalil khos, alal ammi dari dalil am, wal muqayyadi dan dalil muqayyad, alal mutlaqi dengan dalil mutlak, wa ghairi dzalika dan lainnya atau dan lain sebagainya. Wa kaifiyatul istidlali, wa kaifiyatul istidlali dan metode pengambilan dalil wa kaifiyatul istidlali biha dan metode pengambilan dalil biha di atas, metode pengambilan dalil di atas, tajurru menuntut, tajurru menuntut ila sifati pada kriteria, ila sifati pada kriteria, man orang, yastadillu yang mengambil dalil, tajurru menuntut ila sifati man pada kriteria orang, yastadillu atau kriteria seseorang, yastadillu yang mengambil dalil, biha pada kriteria itu, wahwal mujtahidu yaitu seorang mujtahid. Mujtahid orang yang berijtihad. Fahadihi salah satu
Fahadihi, dan ini merupakan salah satu ketiga pembahasan. Ketiga pembahasan. Hiyal fannu, hiya yaitu al-fannu cabang, hiya yaitu al-fannu cabang, al-musamma yang disebut bi usulil fikih, dengan usul fikih, yang disebut dengan usul fikih. Litawakufi, karena tergantung, al fikih alaihi, padanya. Ini belajar usul fikih, kemudian sudah sampai kaget. Dikatakan Islam belum sempurna, terus ngeroyok saya ngomong. Jadi gini usul fikih. 1400 tahun yang lalu Nabi mencontohkan istinja cebok itu menggunakan apa? Batu. Berarti sudah sempurna belum? Terus sekarang cebok menggunakan air. Airnya pakai keran, pakai shower, bahkan pakai tisu basah, terus ada tisu kering, antiseptik dan sebagainya. Nah, maka 1400 tahun yang lalu yang belum sempurna mengikuti perkembangan ini disempurnakan. Jadi jangan gampang terpengaruh nanti. Kalau belajar usul fikih memang 1400 tahun yang lalu contohnya orang mandi, gitu. Gosoknya pakai batu, sok. Kalau mau mempertahankan mandi dengan itu ya silahkan. Mau mempertahankan cebok dengan menggunakan batu, dalam bahasa Jawanya peper, ya monggo. Tapi ketika kemajuan sudah terjadi, itu perlu disempurnakan. Itu perlu disempurnakan. Contohnya, dulu Nabi memberikan contoh membersihkan mulut dan gigi, namanya siwak. Nah, siwak. Terus disempurnakan siwak itu dengan menggosok gigi. Ada pasta gigi. Sekarang ada cairan kumur-kumur mulut gigi. Nah, itulah namanya yang belum sempurna disempurnakan. Paham ya? Kalau syariatnya Nabi sudah sempurna, syariatnya Islam sudah sempurna, syariat kita lah yang belum sempurna. Nah, maka ketika kita belajar usul fikih kan baru tahu bahwa memang semuanya belum sempurna. Sampai kapanpun ya juga belum sempurna. Dulu naik haji, masa mbah saya, mbah buyut saya kan 6 bulan, setahun baru pulang. Karena naik apa? Kapal laut, mati di tengah perjalanan ya dibuang, nggak dipendem. Sekarang disempurnakan lagi sistem transportasinya menggunakan pesawat 9 jam sampai. Dulu ketika kakek moyang kita pergi haji, ambil mikotnya di mana? Di fikih kan disebutkan dia lam. Tahu ngono ya lam lek gak tau nang Mekah nang Arab ya gak ngerti kan gitu. Maka perlu disempurnakan. Fikih yang kita pelajari dari tempo dulu sampai sekarang itu belum dirubah. Pokoknya kalau dari Indonesia ambil mikotnya dia lam. Ya lam itu pelabuhan. Orang-orang kalau dari Indonesia dari kita sekitaran kita ini kalau pergi haji bersandarnya di sana. Makanya mikotnya ngambilnya dari ya lam. Nah kalau naik pesawat, saya naik pesawat mesti ambil mikotnya, ambil di Bir Ali. Nah makanya perlu disempurnakan fikihnya, bahwa dalil fikih ya lam itu kalau naik kapal. Tapi kan di pelajaran fikih gak ditulis kan dalam kurung jika naik kapal laut. Penerjemah
abad 18, 19, abad 21 pesawat. Kalau di pesawat aja sudah dipersiapkan suruh ambil mikot ganti baju. Nah, inilah namanya usul fikih. Okay. Dan jenengan gak usul fikih panjut ngaji fikih sing kitabnya sampe kuning. Yuk kok karena ini yalam gak sah kok karena yalam. Okay. Batas mikot itu kan batasnya tanah haram di mana kita mau niat haji atau umroh. Terus di dalam fikih itu ada namanya amr. Amr itu adalah perintah wa aqimus shalah, perintah salat. Wis tak perintah salat sih, kata rinci, kata tafsili, global dulu. Setelah itu ada yang namanya nahi. Nahi itu apa? Larangan. Amr itu adalah tuntutan untuk melaksanakan satu perintah, itu namanya amr di dalam usul fikih. Terus nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan larangan, makanya ada haram, tuntutan untuk meninggalkan larangan. Dan sesuatu yang bersifat am itu apa? Umum. Jadi sesuatu yang bersifat umum. Terus berikutnya adalah khos, yang tadi disebutkan khos. Bagaimana ulama khos. Khos itu khusus, dari kata khusus jadi khos. Lafaz yang menunjukkan sesuatu yang terbatas dengan orang tertentu atau bilangan tertentu. Khos kalau merujuk pada orang namanya fit, dalam bahasa Inggris very important person, itu khos. Yang lebih penting mana berarti VVIP, very important person. Jadi khosul khos akhirnya, enak ya khos nih, khos. Akhirnya khos mana jadi khawas. Kan nggih kelas-kelasan. Setelah khos ada istilah mutlak, mutlak. Mutlak ini lafaz khos yang menunjukkan cakupan atas satu atau beberapa satuan dan tidak terbatas. Ini namanya mutlak. Makanya air yang digunakan wudhu namanya air mutlak. Terus muqayyad. Muqayyad lafaz yang menunjukkan hakikat yang sebenarnya. Contohnya air sabun, ini diarani air apa diarani sabun. Air kuah ada airnya, ada kuah, ada bumbunya, berarti dinamakan air kuah, menunjukkan hakikat yang sebenarnya. Sehingga maknanya lebih spesifik dan pasti. Ini namanya muqayyad. Tadinya muqayyad, kuat, menunjuk kemana? Contohnya hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Hurrimat diharamkan bagimu, alaikum atas kamu semua. Apa al-maitatu daging, waddamu. Jadi daging darah diharamkan. Walahmul khinzir, babi, bangkainya karen apa? Hurimat diharamkan alaikum bagimu apa? Al-maitatu makan bangkai, wadamu darah, walahmu dan daging, al-khinzir yaitu babi. Jadi semuanya itu termasuk muqayyad mutlak, gak boleh dilakukan walaupun jumlahnya sedikit. Aduh Gus, gimana Gus, saya ini ada orang kebakaran, bisanya ditambal dagingnya dengan menggunakan daging babi. Jangan jadi ulama kalau ditanya orang gimana? Wah bukharuh. Ya sekarang kan ada transplantasi ternyata menggunakan babi, yang cocok kok babi semua, kan aneh. Ada yang tanya, Gus vaksin kalau menggunakan babi gimana? Ya jelas nggak boleh, tapi gimana bisanya sembuh hanya dengan itu. Nah
makanya istishab tadi perlunya kita mengambil dalil yang dulu dengan dalil yang sekarang. Contohnya gini, dulu masa ibu saya dengan yang sudah selesai ibu saya nikah di usia 12 tahun, 10 tahun, 9 tahun kan masih boleh. Sekarang sudah ada dalil baru kalau perempuan nikah harus umur berapa? Minimal 19 tahun. Mundur lagi jadi 20 tahun. Laki-laki jadi 25 tahun. Nah, ini kan jana istishab. Dalil yang dulu berubah dengan dalil yang sekarang. Dalil-dalil hukum ini kita harus mengenal nasikh dan mansukh. Sesuatu dulu yang sudah pernah ada terus dihapus oleh Allah hukumnya. Akhirnya boleh dulu yang tidak boleh, sekarang jadi boleh. Ijma ini kan kesepakatan para ulama, kesepakatan. Karena dalilnya belum ditemukan di masa lampau. Contohnya apa? Vaksin, boleh enggak? Awal-awal vaksin orang mikir-mikir, takut. Nah, kita punya majelis ulama yang majelis ulama yang di Jakarta itu yang membahas, karena di sana ada beberapa ahli di bidang fisika, kimia dan sebagainya. Akhirnya dilihat ini, oh ini ada bahan-bahan yang ini berarti enggak haram, berarti boleh. Oh dalilnya mukoyat kuat oleh halal digunakan untuk vaksin. Karena dalil 1400 tahun yang lalu kan tidak ada, dan ditemukan dalilnya. Sekarang ada dalil baru. Kemudian ada namanya al-akhbar atau khobar. Artinya berita yang memiliki arti yang sama dengan hadis. Nanti kalau baca hadis ada khabar, khobar adalah sama dengan hadis. Asar, asar. Senes asar sor. Salat asar sak nih asar. Napa asar? Asar itu berita yang disampaikan oleh sahabat, namun redaksinya mengikuti Nabi. Itu namanya asar. Kias, sekarang kias. Kias ini adalah penetapan suatu hukum atau perkara, perkara baru yang belum pernah ada sebelumnya di masa Nabi. Contohnya Maulid Nabi, di masa Nabi kan tidak ada. Terus gimana hukumnya Maulid? Ada orang yang menganggap Maulid bid'ah. Kalau jenengan gimana? Jenengan mengadakan Maulid itu kan harus ada tahu dasarnya supaya dapat fadilah atau pahala dari mulutan. Kita kalau melihat dari kias ini, kias, orang-orang yang mengadakan Maulid dasarnya, kalau bukan karena Nabi, kita tidak mendapatkan syariat yang sempurna seperti sekarang ini. Maka kita untuk mensyukuri beliau yang membawa Islam ini, maka setiap kelahirannya kita peringati. Nah, kadang lucu orang yang membid'ahkan mulutan alias membid'ahkan ulang tahun Kanjeng Nabi, tapi ketika ulang tahun organisasinya dan pendiri organisasinya diulang tahuni, kan aneh. Kan ini menghapus yang lama, istishab dengan yang baru. Nggih.
Saya perhatikan orang yang membid'ah-bid'ahkan Maulid Nabi, tapi ketika organisasinya itu ulang tahun, di ulang tahun nih milad yang kesekian, pendiri organisasinya di ulang tahun nih. Lah kurang ajar. Nabi kalau di ulang tahun nih, imamnya di ulang tahun nih. Berarti tidak paham dengan namanya kias, asar, khabar. Yang berikutnya mujmal. Tadi ijmal, ini jangan mujmal. Masih samar-samar, beragam. Mujmal dalam bahasa Indonesia itu masih majemuk. Makanya ngaji sama dengan di sini masih majemuk, heterogen. Wakeh ngaji dari sitok wakeh. Nah, ini kan wis khos, ngaji khos. Nah, ini jadwal ini kalau tulis KH, itu orang-orang khos, orang khos khusus. Jadi mujmal itu masih majemuk karena makna yang masih tergantung dengan kata lain untuk menjelaskannya. Mubayyan. Yang berikut mubayyan, arti yang dijelaskan. Ini namanya mubayyan. Ad-dhahir. Ad-dhahir artinya sesuatu yang sudah jelas dan objeknya dalil hukum. Jelas dan itu menjadi sumber hukum. Nah, sedangkan istisqaq ini penetapan hukum yang sumbernya yang lalu ditetapkan, mungkin yang lalu haram sekarang jadi halal, mungkin yang lalu itu halal ternyata sekarang jadi haram. Dulu tidak diketahui, mungkin karena keterbatasan ilmu pengetahuan tidak tahu bahwa di dalam itu ada benda yang zat-zat kimia yang haram. Setelah itu baru diputuskan ini haram, tidak boleh dimakan. Jadi ini gambaran tentang usul fikih dan pembahasannya. Yang boleh mengeluarkan dalil-dalilnya adalah mujtahid. Jenengan belajar ini supaya bisa menjadi seorang mujtahid, minimal ditakoi putune mbah iki hukume apa. Waduh, gak rule tak WA Gus Ucil. Ciloko ngaji 10 tahun CWA. Nah, karena udah ngaji, oh kalau Quran seperti ini, hadis seperti ini, fikihnya seperti ini, usul fikih seperti ini, berarti ini jatuhnya hukumnya halal haramnya kita bisa menjelaskan. Seperti jual beras saja, kalau ada yang menjelaskan dicampur-campur dimerki Brahmo, padahal di dalamnya Brahmo ini paling cuman sak gegem itu. Terus kan ada jual mengandung royal jelly, gitu? Madu paling stop royal jelly. Dites di lab royal jelly masa tetes isi. Dia mengandung memang royal jelly. Nah, minimal kita bisa hati-hati di dalam melakukan perbuatan-perbuatan pribadi. Contohnya makan saja. Iki halal apa haram, halal apa haram. Ayam itu lah, ayam potong di pasar. Dengan mengatakan halal apa haram? Halal. Dalilnya apa kalau halal? Kalau jenengan bisa menyebutkan, Gus, saya menghukumi ayamnya si A yang jual si A itu halal karena saya tahu orangnya muslim taat. Dia menyembelihnya mengikuti syariatnya Allah, itu halal. Terus ya boleh nyembelih itu sikile cewer guru nih. Nah, ini kalau dipandang dari usul fikih nggak halal lagi. Cirinya apa? Allah memberikan ciri-ciri
Kalau beli daging ayam potong, terus dagingnya, pupune dan sebagainya itu kok abang-abang, kan masih banyak darahnya. Berarti keluarnya darah tidak tuntas, ciri kalau menyembelih tidak mengikuti syariatnya Allah. Mungkin belum waktunya mati, langsung dicelup ke tong isi air panas. Makanya ketika makan yang halalan thayyiban, ini muncul penyakit. Kenapa banyak orang laki-laki cenderung ingin jadi perempuan, perempuan ingin cenderung jadi laki-laki? Karena kebanyakan makan daging yang model seperti itu kalau dijelaskan di kitab. Oke. Nah, makanya hati-hati. Kadang-kadang saya sendiri mikir, sajane halal apa haram? Ya, halal apa haram? Terus usul fikih mengatakan, kalau kamu ragu-ragu atas kehalalan ini karena di sini mayoritas Islam, yang penting ketika makan membaca basmalah. Wes gitu, karena ngaji usul fikih, yang penting maca bismillah. Lalu nang Hongkong yang masih maca bismillah tetap haram. Nang Taiwan ya tetap haram. Ngoten, nggih. Jadi karena kita belajar usul fikih menemukan seperti itu, nah berarti ketika makan jangan lupa membaca bismillah. Minimal bismillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kula lek mangan ragu-ragu maca ndonga niku wau, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi wa rabbul arsyil azim. Sampai mari niku wau. Napa hikmahnya? Ayat itu bisa menolak racun dan penyakit. Alhamdulillah saya sering membaca itu ketika saya diracun orang gak mempan. Makanya lek ana daging rada abang-abang titik nggak jadi penyakit ke kita. Ya. Jangan lupa baca fa in tawallau. Dengan kan harus hafidho kan tahu ayat surat apa? Paling populer. Ben gak mati ngadeg, mati terkejut, baca niku. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw. Ngertos kok ngene, cari sendiri pun. Surat nggih niku ayat terakhir, Diketahui mau perkara mangan, minum. Katakanlah minum halal, dulunya dihukumi halal karena ada yang namanya label halal. Sekarang perbandingan kiasnya, jenengan merokok. Merokok itu kira-kira halal, haram atau makruh? Kalau merokok itu dihukumi makruh, berarti boleh ditinggalkan juga boleh dilakukan. Kalau rokok dihukumi haram, berarti sesuatu yang sejenis dengan rokok juga haram. Contohnya begini, rokok dianggap bisa membunuh. Merokok dapat membunuhmu karena merusak organ tubuh. Terus ada minuman yang sama, bila diminum juga enak, lezat seperti orang merokok, tapi jangka panjang juga membunuh. Nah, ginjalnya rusak, pankreasnya rusak, semuanya dan organ dalamnya rusak. Tapi kenapa yang di sini tidak ditulisi haram? Jangan kalau sudah belajar usul fikih masih karena label haramnya tetap haram secara pribadi. Oke. Paham tak sih kalau maksud kira-kira? Nah, yang menyebut nama itu nunjuk hidung orang nggak boleh.
Makanya karena siaran langsungnya di YouTube, jangan nunjuk hidung, nanti dituntut yang punya produk. Nah, jadi kita ada produk-produk seperti itu, tapi tidak ada label haram. Orang lain mengharamkan rokok, tapi sing podo resikonya sama dengan orang merokok dengan minuman kok nggak diharamkan. Maka jenengan mengkiaskan sendiri, kira-kira ngombe iki wis gak menguntungkan, ya wis ngombe banyu putih. Makanya saya tidak menyiapkan minuman aneh-aneh di sini, seperti teh kemasan dan sebagainya, enggak. Kalau usia seperti jenengan, saya siapkan teh kemasan itu duduk setengah jam pasti pengen ke toilet, pipis. Oke, karena itu tehnya kan sudah diawetkan, nggak mungkin nggak bereaksi selama 30 menit. Itu dalil hukum saya kenapa tidak memberikan minuman aneh-aneh. Bahkan saya kalau diundang tahlilan, selamatan, yang dikasih suguhan teh aneh-aneh ya nggak saya minum. Saya masukkan lagi ke kresek sama berkatnya bawa pulang. Karena itu minuman jangka panjangnya tidak menyehatkan. Ya, itulah yang dibahas bagian dari usul fikih dalam kehidupan. Nah, nanti fikih ibadahnya kita belajar Fathul Mu'in. Fikih hakikatnya kita belajar Ihya Ulumuddin. Nah, itu sudah saya siapkan. Nanti jenengan saya ajari wudhu dulu, bagaimana wudhunya, seperti yang diajarkan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Oke, itu sudah saya siapkan. Nanti wudhunya bagaimana, tapi nanti nunggu kitab Fathul Mu'innya sampai di bab wudhu. Kalau Fathul Mu'in ditulisnya kan sholat dulu baru wudhu. Kalau Fathul Qorib dan yang lain wudhu dulu baru sholat. Ada pertanyaan enggak? Mengenai penyembelihan, saya sendiri sudah terima potong ayam sendiri. Ini gimana sih? Tidak, kaki dua terus dipotong gitu. Saya ini kan sering menjumpai praktek seperti itu. Ya, makanya saya gini, apa wong-wong gak belajar usul fikih, kok praktek nyembelihnya kayak begitu, seperti itu. Ya kadang saya heran begini, terus kadang disebut Pak Yai Bu Nyai di masyarakat, dia seperti itu juga. Nah, contohnya kayak Pak Jalil ngaku sendiri kan, bukan nuduh ya, ngaku dewe. Terus kiai nang kampungnya nyembelih pitik ya sih ngono. Bayangkan ya. Coba kalau masyarakat sebelahnya ngerti, loh jadi kiai kok belai seperti itu. Jadi gini, kalau jenengan mau menyembelih dengan cara sendiri tapi halal, itu gunakan alat, ya, gunakan alat. Ini ada alat melingkar bulat begini, terus lonjong ke bawah kecil. Ini kepala sama lehernya ayam dimasukkan, terus ayamnya ditutup atau ditali di sininya, baru kan tinggal kepalanya keluar, kelihatan lehernya, lidahnya ditekuk, dijepit, barulah disembelih. Kalau jenengan injak sisi yang lain, nah kita ini kan tidak boleh. Kita diajarkan Allah bagaimana menyembelih. Sedangkan kita membawa pisau di depan temannya ayam yang mau kita sembelih kan tidak boleh. Berarti bahasa Jawanya dengan merudo peksa ayam, meruda peksa ayam, memaksa memperkosa ayam. Jadi tidak memperlakukan ayam sebagaimana yang disyariatkan Allah. Terus bagaimana Gus, ini Pak Mudin ini beli ayam mau jalan di mesin, halal apa enggak? Ya saya nggak bisa mengatakan halal atau tidak, saya nggak melihat ke lokasi. Kalau hanya informasi saya tidak mau menghukumi. Jadi ada teknologi yang bisa bantu jenengan nyembelih ayam sendirian supaya halal. Itu tadi kalau di usul fikih jatuhnya mendekati haram. Jatuhnya haram. Kalau selalu setiap hari begitu ya berarti
tambah haram. Jadi cara lain, cari cara lain supaya nyembelihnya nggak seperti itu. Saya kan kadang-kadang tidak enaknya gini, Gus, padahal dia ngoten ya, si motornya melek kok nabrak-nabrak. Saya nggak enak kan sing kula ngeten iki, padahal motornya melek nabrak. Niku bahasa kias analogi nih. Mergo dhek mondoke sing suwe, aku ora mondok kok malah sing mondok kaya ngono. Akhirnya wong sing mondok suwe diarani motornya melek nabrak. Dalam hati jambu gak enak ini. Gitu? Ngoten. Nek karuan Pak Kadijah pengakuan dosa dhewe ngoten. Kabeh krungu akhirnya kan memperbaiki lah. Malah yang lain tidak memperbaiki, hanya susah. Ngoten. Terus akhirnya ngaji usul fikih malah membatasi aktivitas. Wis gak ngaji ae. Bila mergo nyolot haram. Contohnya ngeten mawon bakul gorengan ya. Kira-kira halal apa haram gorengan? Halal gitu. Hukum amnya umumnya adalah halal. Lek jalan tai setahun gak sampean ganti boleh jadi haram. Gitu. Di mana jatuh haramnya? Ketika mangan gorengan sampean, konsumen jadi batuk, jadi sakit, disitulah jatuhnya haram. Memang tidak haram secara langsung, akhirnya keberkahan bisnis dengan diambil sedikit-sedikit oleh Allah. Gitu. Kalau makanya nang dindinggon lo asise, lek corak ini berarti ini. Apa malah ini gerakan Bu RT, Bu RW iki akeh sing ngumpulno jelantah, jarine ke bio energi bio macam-macam. Mulai gak percaya sini paling dikumpulno digawe daur ulang sing digawe tong-tong niku lho. Nggih, jenenge oli mobil jarine untuk ini ternyata kan didaur ulang oline jenenge napa? Oli mobil sintetis. Jadi kan diomongi sintetis manggut-manggut. Padahal sintetis itu padha karo daur ulang. Uli bekas disuling dadi uli malih. Makanya jarak tempuhnya cuma 2000 ngoten tok. Nah, karena kita mengerti usul fikih, makanya berarti batasan saya goreng sakmene. Lengo bimoli itu berarti sakmene pemakaiannya. Lebih dari segini lebih baik saya ganti. Kalau nggak saya ganti nanti menghilangkan keberkahan di dalam bisnis saya. Ini contoh ya, contoh. Kayak contoh. Masih belepetik kayak ngoten contoh. Saya itu sering dapat kiriman ayam dari si A, si B tak deloki. Lek gak mangan jare lho, mana bukan dipangan. Wis pangan nek gak apa-apa kan ngoten to. Lek sing liyane gak apa-apa mangan, lek kula gak mangan. Nggih karena wis ngerti dalil hukum. Oke, kalau gitu kita akhiri ya ngaji pun jam 9:30. Karena kepotong amulet wae. Ini kadang gak mulai kan dari hukumnya jadi haram. Ya sebagaimana biasa sebelum kita mengakhiri pengajian, marilah kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga apa yang kita kaji malam ini ya membawa manfaat barokah di dunia wa dunya hatta akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li ridwanik. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal min ruhi Jibril al-Madin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal minal anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Akhirul kalam hadina suratul mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.